Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan yaitu meneruskan video yang kemarin, yaitu yang tentang HP apa yang cocok di harga 2 jutaan. Jadi ini part 2-nya. Jadi untuk part 2 di sini untuk harganya dari harga 2,5 sampai 3 juta. Untuk part satunya yang kemarin itu 1 sampai 2 sampai 2,5. Mungkin bagi Anda yang belum lihat bisa lihat video yang part satunya dulu. Mungkin kalau yang cocok di part 2-nya langsung dilihat di part 2-nya. Mungkin bagi yang punya uang sekitar 2,7 atau yang bagaimana. Maka dari itu saya akan jelaskan apa saja perbedaannya, mana yang cocok untuk dibeli, entah itu Realme atau mungkin Huawei, mungkin apa yang cocok. Kemarin kan sudah Realme yang menang ya menurut saya gitu. Maka dari itu tonton videonya sampai akhir. Yang pertama kita dari Samsung dulu ya, yaitu M30s. Jadi M30s ini memiliki layar 6,4 inch dengan resolusi Full HD Plus serta sudah Super AMOLED. Jadi ya Samsung memang seperti itu. Maka dari itu ya Samsung itu unggulnya mungkin dari segi Super AMOLED. Dan sekarang untuk baterainya sendiri di Samsung M ini tidak pelit. Jadi di Samsung M di sini Samsung itu M30s ini memiliki baterai 6000 mAh dengan fast charging 15 watt. Jadi emang bisa bertahan sampai mungkin 2 hari kalau gak intens. Kalau intens sekitar sampai 10 jam mungkin bisa, atau lebih mungkin. Karena emang 6000 mAh gitu loh. Sama seperti pesaing-pesaing seperti ROG dan lain-lain gitu kan. Dan dia memiliki apa itu prosesor. Kemudian kemudian dia memiliki prosesor Exynos 9611 yang memang sama yang ada di A50s dan A50 juga. Dan ada 2 RAM pilihan, yaitu 4/464 atau 6/128. Dan juga dia memiliki quad kamera di belakang, tidak seperti di A50 dan A50s yang memang triple kamera gitu kan. Jadi dia untuk kamera belakangnya dia 48 wide, ultra wide nya 8, kemudian depth sensornya 5 dan makronya 2. Untuk kamera depannya sendiri dia 16 megapiksel. Kemudian untuk Androidnya dia menggunakan Android Pie dengan wajah One UI 1 dan mana bisa di-upgrade ke One UI 2. Dan portnya itu sudah menggunakan port USB Type-C yang memang kekinian. Dan juga emang kamera belakangnya itu sudah kekinian juga karena memang bentuknya kotak lonjong gitu, tidak seperti yang A50 atau 50s atau yang A70 yang memang itu flashnya berbeda beda tempatnya. Sedangkan sekarang itu sudah satu tempat dan mengotak gitu. Dan untuk harganya sekitar harga 27 atau sampai 2,9 juta ya. Oke, yang kedua adalah dari Xiaomi Note 8 Pro, yang mana sebelumnya adalah Xiaomi Note 8, sekarang yang versi Pro. Apa saja sih perbedaan dari keduanya aslinya? Mungkin yang berbeda, kalau yang berbeda itu mungkin dari segi RAM ya. Jadi kalau dari segi RAM, untuk yang Xiaomi Note 8 Pro ini memiliki RAM sampai yang 8GB, internal sampai 256GB gitu. Kemudian yang berbeda, dia sudah memiliki prosesor yang sangat cocok untuk gaming, yaitu prosesor MediaTek Helio G90T. Yang memang 90T ini mungkin prosesor mungkin untuk HP yang memiliki prosesor
game yang nyaman untuk performanya gitu. Kalau yang 1 jutaan itu kan yang paling nyaman untuk ngegame itu kan yang C3 itu ya, Realme C3. Untuk yang 2 jutaan ini untuk ngegame yang paling nyaman, paling enak yaitu Xiaomi Note 8 Pro. Kemudian yang berbeda, dia untuk setup kamera belakangnya itu sama-sama quad kamera, tapi untuk kamera belakangnya yang kamera utama itu kan kalau di 8 itu sekitar 48 MP, sedangkan di Note 8 Pro ini menggunakan kamera 64 MP, jadi lebih tinggi 24 sekitar segitulah. Kemudian untuk kamera depannya yang awalnya itu 16 ya, kemudian sekarang sudah 20 megapiksel. Untuk layarnya itu 6,53 inch dan dia sama menggunakan IPS, HD Plus, Corning Gorilla 5, Type-C, dan oh iya yang berbeda lagi itu baterainya sudah 4500 mAh, sedangkan yang belumnya itu 4000, yang mana sama dual engine fast charging yaitu 18 watt dengan Type-C juga, dan menggunakan Android Pie dengan MIUI 9. Yang ketiga adalah Oppo A31. Jadi Oppo A31 ini produk Oppo yang memang baru keluar ya, 2020 ini dia masih baru keluar. Yang mana Oppo A31 memiliki layar 6,5 yang menurut saya sudah lumayan besar. Ya rata-rata emang segitu layar-layarnya. Kemudian memiliki chipset MediaTek Helio P35. Menurut saya ini MediaTek Helio P35 masih kurang untuk ngegame, itu kurang terlalu cocok gitu. Kemudian dia memiliki 2 varian RAM yaitu 4/128 atau 6/128. Jadi internalnya di sini dia itu unggul, yaitu memiliki internal 128 gitu. Kemudian memiliki triple kamera di belakang. Jadi triple kamera ini modelnya seperti di Y17 dan seterusnya. Jadi modelnya menyatu dengan flashnya gitu. Jadi kamera utama 12, kamera ultrawide 2, dan juga depth sensornya 2 gitu. Ya menurut saya sih emang HP ini resolusi untuk kamera sendiri tidak terlalu bagus ya, karena emang dilihat dari resolusinya sudah rendah 12, sedangkan rata-rata HP segitu 2 jutaan, bahkan ada yang 1 jutaan itu sudah memiliki kamera 48 megapiksel. Kok ini yang hampir 3 juta itu tetap 12 megapiksel dan triple kamera, bukannya quad kamera ya, yang memang sekarang rata-rata adalah 4 kamera. Kemudian untuk kamera depannya yaitu 8 megapiksel. Jadi ini pakai Pony water drop, bukan pancol dan yang lain-lain. Jadi water drop Infinity U kalau nggak tahu water drop. Kemudian layarnya masih menggunakan layar IPS dan untungnya resolusinya sampai HD plus, full HD plus. Jadi ya lumayan lah, full HD plus tapi masih IPS. Jadi ya lumayan lah, lumayan ada kemajuan dari sebelumnya. Kemudian untuk baterainya sendiri, dia memiliki baterai 4230 yang memang kalau menurut saya di 2020 itu kurang terlalu cocok ya, karena memang di 2020 rata-rata HP itu mengeluarkan menyematkan baterai sekitar 5000 mAh bahkan lebih gitu. Ini kok masih 4230 dan casnya itu menggunakan cas micro USB bukan Type-C, masih 10 watt bukan 15 watt, pakai fast charging atau dual engine yang rata-rata HP Oppo dan Vivo itu menyematkan. Saya nggak tahu Oppo ini kok mengeluarkan HP yang nanggung-nanggung menurut saya, menggunakan Android Pie dan juga antarmuka ColorOS 6. Yang keempat di sini dari Realme 5 Pro. Realme 5 Pro di sini kan kemarin sudah Realme 5S, ini 5 Pro-nya. Jadi emang perbedaannya tidak terlalu berbeda, sama IPS tetap IPS, HD Plus-nya sama. Layarnya lebih kecil yaitu 6,3 inch. Untuk kameranya sama, tapi untuk kamera depannya dia lebih besar yaitu 16 megapiksel, sedangkan yang belakangnya 48, 8 dan 2 kan quad kamera. Dan baterainya sekarang lebih kecil yaitu 4035, selisih 1000
ya tidak tahu kok sangat berbeda dengan 5S ya. Dia menggunakan Snapdragon 710, jadi lebih besar prosesornya daripada yang Realme 5S. Dan ada dua RAM, pilihan RAM yaitu 4/128 atau 8/128, dan sudah menggunakan port Type-C dengan VOOC 3.0. Jadi VOOC 3.0 ini 20 watt. Jadi kalau ngecas itu sekitar 1,5 jam itu sudah full gitu, karena memang VOOC ini sudah 3.0 lebih cepat daripada fast charging yang 15 watt. Dan sama-sama menggunakan Corning Gorilla Glass 3 Plus ya layarnya. Jadi untuk meminimalisir pecah kalau jatuh, maka Realme menggunakan layar Gorilla Glass 3 Plus. Dan untuk bodi belakangnya sama, dia menggunakan pola diamond dan warnanya ada biru kalau nggak salah sama hijau sih, yang memang dipadukan. Ada two tone ya di belakangnya, itu bukan satu warna tapi two tone. Yang kelima adalah Vivo Y19. Jadi Vivo Y yang di bawah dari Y50. Jadi ada Y50 paling tinggi, bawahnya Y19. Jadi Y19 ini memiliki layar lebih besar dari A31 yaitu 6,53. Kemudian prosesornya itu lebih tinggi daripada di A31. Memiliki prosesor MediaTek Helio P65 35 ke 65, jauh lah. Ini setara dengan Snapdragon 665 itu sudah. Kemudian dia memiliki triple kamera juga sama seperti di A31, tapi resolusinya lebih tinggi yaitu 16 kamera utamanya, 8 wide angle-nya dan 2 untuk depth sensornya. Untuk kamera depannya itu 16 megapiksel sama water drop juga atau Infinity V itu 16 megapiksel ya, 2 kali lipat di A31 lah. Kemudian RAM-nya itu hanya satu pilihan yaitu 6/128 GB, hampir sama di A31 yaitu memiliki RAM 6 sama 128 internalnya. Kemudian menggunakan Android Pie dan menggunakan termuka Vantage OS 9, Androidnya 9, Vantage OS-nya 9. Kemudian untuk baterainya dia menggunakan baterai 5000 mAh dengan Type-C juga. 5000 mAh dengan micro USB tapi sudah 18 watt. Dual engine fast charging. Lumayan lah walaupun masih menggunakan casan micro USB tapi sudah menggunakan fast charging dan baterainya juga besar. Yang terakhir yaitu Huawei P30 Lite. Jadi kan ada P30 dan P30 Pro, juga ada P30 Lite. Untuk P30 Lite ini memiliki layar paling kecil menurut saya yaitu 6,15 inch. Jadi mungkin dari HP-HP yang sudah saya sebutkan kemarin itu mungkin lebih kecil ini daripada yang tadi itu, apalagi sama walaupun selisihnya sedikit daripada yang Oppo A12. Kemudian dia menggunakan prosesor Kirin 710 yang masih kalah dengan MediaTek Helio G90T itu. Masih di atasnya, masih di bawahnya G90T. Kemudian dia memiliki triple kamera di belakang yaitu beresolusi 24, width-nya ultrawide-nya 8 dan juga depth sensornya 2 megapiksel. Dan juga dia memiliki kamera depan yang lebih besar daripada kamera belakang, yaitu kamera depannya itu 32 megapiksel resolusinya. Jadi lebih bagus kamera depan daripada belakang, sama seperti Vivo Y17 dan Y17 itu yang mana memang kamera depan itu lebih bagus daripada kamera belakang. Padahal memang yang menjadi inti di HP itu adalah kamera belakang, bukan kamera depan. Menurut saya seperti itu. Kemudian dia memiliki baterai 4340 dengan dengan cas 18 watt dengan Type-C juga. Portnya itu sudah Type-C kekinian karena memang HP-nya ini 2019 baru keluar. Dia sudah menggunakan Android Pie dengan MIUI 9. Jadi Pie Android 9, MIUI-nya MIUI 9.
Kemudian dia memiliki dua varian RAM, yaitu 4128 atau 6/256. Jadi memiliki RAM yang sangat lega dan internal sangat-sangat lega menurut saya. Oke, dari keenam HP yang saya telah sampaikan, bahwa kesimpulannya menurut saya sendiri pribadi, mana yang paling worth it untuk dibeli kalau menurut saya sih yaitu Xiaomi Note 8 Pro. Karena kenapa? Dia sudah memiliki chipset tertinggi dari yang lainnya, yaitu MediaTek Helio G90T, dan baterainya lumayan besar walaupun tidak sebesar G19 atau M30S, yaitu sampai 6000. 4500 itu menurut saya sudah lumayan besar dan sudah menggunakan port USB Type-C juga, dan RAM-nya lega, internalnya juga lega, dan juga untuk kameranya sampai 64 MP. Mungkin ini yang terbesar daripada yang lain gitu, dan kan quad kamera. Jadi menurut saya untuk gaming enak, untuk ketahanan baterainya pun lumayan walaupun tidak selama M30S, dan dia sudah port ke cas sampai 18 watt, walaupun tidak secepat di 5 Pro, tapi itu sudah mendekati 5 Pro lah gitu, dan sudah menggunakan layar Corning Gorilla Glass 5, jadi lebih aman dan lebih nyaman kalau menggunakannya daripada yang yang tidak berGorilla Glass, layarnya itu malah rapuh untuk pecah gitu. Mungkin itu kesimpulan dari saya, semoga bermanfaat ya. Maka dari itu jangan lupa di subscribe, di like videonya, dan di dislike kalau nggak suka, dan komen serta share ke teman-teman kalian, karena memang yang seperti ini mungkin berguna bagi teman-teman kalian yang memang mau beli HP baru mungkin di tahun-tahun lebaran ini, jadi bisa di share ke teman-teman kalian. Semoga ada sedikit masukan lah, jadi ada oh iya berarti saya harus pilih HP yang ini gitu. Maka dari itu saya buat video ini kan sekiranya kalian semua bisa mengetahui lah apa saja sih yang cocok untuk HP 2 jutaan gitu. Yang kemarin kan Realme, sekarang Xiaomi. Maka dari itu sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.